Nah pemirsa, saat ini saya tengah berada di genangan banjir yang berada di RT 7 RW 2 Desa Doropayung. Dan ini kalau saya gambarkan banjir di lokasi saya mengabarkan memang sudah hampir mencapai pinggang. Jika saya bandingkan dengan kondisi di Desa Biteng yang sebelumnya memang sempat saya kunjungi dan juga bersama tim, memang di sini memang lebih varian banjirnya memang lebih beragam. Ada yang sudah mencapai pinggang, ada juga yang baru mencapai lutut. Karena memang banjir di lokasi ini awalnya memang cukup tinggi, tapi karena ini sudah masuk hari ke-14 atau kurang lebih sudah 2 minggu dari sejak banjir pertama datang ke desa ini. Jadi hari ini banjir di desa ini memang sudah mulai surut. Aktivitas warga juga saya lihat tadi sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan material lumpur dari dalam rumah mereka masing-masing. Namun juga nantinya usai dari membersihkan material lumpur tersebut dan juga mencuci perabotan yang terendam genangan air ini, masyarakat atau warga ini juga akan kembali mengungsi ke pengungsian. Karena memang tidak mungkin kan untuk kembali ke rumah, karena tempat tidur dan juga tempat istirahat mereka memang masih tergenang banjir pemirsa. Dan ini saya akan masih melanjutkan tinjauan saya ke RT selanjutnya di sebelah sana, dan ikuti perjalanan saya untuk meninjau banjir di Desa Doropayung ini. Nah pemirsa, ini saya akan menuju ke RT 7, ini perjalanan menuju ke RT 7, tapi memang ketinggian air dari RT 3 yang sana tadi menuju ke sini memang semakin tinggi. Ini sudah hampir mencapai pinggang orang dewasa. Ini saya akan melanjutkan perjalanannya. Kalau dilihat, ini memang rumah-rumah warga memang masih tertutup karena memang masih mengungsi. Dikarenakan air di sini memang, ini kalau saya mundur memang semakin tinggi airnya, semakin ke sana semakin tinggi. Di belakang saya juga ada 2 anak kecil yang sedang mungkin menghilangkan rasa jenuhnya di tengah banjir dengan berenang. Kita tanya adik-adiknya. Ini yang renang di tempat kayak gini, enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Aman ya? Seneng ya? Nggak dingin? Dingin sih, tapi seneng ya? Oke. Nah, bisa kemarin ketinggian banjir di daerah ini memang mencapai batas ini, kalau kita lihat sampai segini, sampai sepusar kalau bisa kita ukur. Dan ini banjirnya memang sudah mulai surut sekitar 40 cm dari sebelumnya. Ini hari ke-14 banjir terjadi di Desa Doropayung ini dan sudah surut 40 cm kurang lebih. Halo Pak. Ya. Sudah mulai surut ya Pak? Kalau tinggalnya di pengungsian atau tetap di rumah? Enggak ada penghuninya. Enggak ada ya, ngungsi semua berarti? Semuanya se-RT memang ngungsi semua nggih? Oh, tapi memang hari ini kembali untuk bersih-bersih begitu ya? Oke. Selamat lanjutkan bersih-bersihnya Pak. Jadi sebagian warga memang sudah melanjutkan aktivitasnya untuk bersih-bersih, namun nanti juga akan kembali ke pengungsian. Di samping kiri saya juga rumahnya memang masih sepi karena memang tidak bisa mengakses mungkin ke dalam rumah karena memang masih tergenang air. Ini semakin ke belakang, kalau bisa saya gambarkan, ini semakin tinggi hampir mencapai pinggang dari lokasi sebelumnya pemirsa. Nah di sana sudah ujung ada sungai, namanya Sungai Simo, yang mungkin yang kalau dari keterangan warga memang sebagai salah satu penyebab dari banjir ini juga. Di belakang saya ini juga masih ada rumah warga yang memang sepi, tapi hewan peliharaan seperti burung memang masih ada di rumah. Tapi aktivitas warga memang tidak ada karena memang semua warga yang ada di RW ini memang mengungsi karena keadaannya tidak memungkinkan untuk berada di rumah mereka masing-masing.
Ini udah mulai bersih-bersih. Ini surutnya mulai kapan, Bu? Yang di sini? Mulai kapan? Kemis surutnya, Kamis. Berarti udah berapa hari kalau dihitung dari hari pertama? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ini nggak jualan, 2 minggu ini. Oh, awalnya jualan, Bu? Jualan. Jualan di sini, nggak jualan, total 2 minggu. Lagi. Pun mulai surut nggih, Bu? Oh. Misal kalau kita lihat di lokasi saya mengambarkan ini, di sini ada salah satu rumah yang memang masih terbuat dari kayu, dan kalau dilihat kayu ini juga termakan banjir. Kalau dihitung dari lamanya banjir kurang lebih 2 minggu, jadi mungkin saja rumah ini juga bisa rapuh begitu. Dan ini di belakang saya juga beberapa masyarakat sedang membersihkan rumah mereka masing-masing. Ini terlihat ada selang di dalam rumah, kemudian ada orang yang membersihkan rumah. Nah, ini memang pada hari ini memang terbilang banjir di kawasan Doropayung ini terbilang lebih sulit daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya sekitar pusar orang dewasa, tapi hari ini banjir ketinggiannya mencapai 30 cm sampai 40 cm saja. Tapi hingga kemarin ketinggian banjir masih sepusar atau sepinggang orang dewasa, begitu pemirsa. Dan untuk beberapa warga memang untuk aktivitas sehari-hari memang harus menerjang banjir jika akan beraktivitas, dan seperti yang pemirsa ketahui tadi juga ada salah satu warga yang memang menggunakan perahu dari ban yang digunakan untuk mengambil barang-barang dari tempatnya menuju ke rumahnya mereka masing-masing. Dan ini saya akan melanjutkan lagi perjalanan ke sana. Ini masih di RT 3 dan di sini ada RT 4. Dan saya akan meninjau lagi lokasi yang ada di ujung jalan sana. Nah, ini pemirsa salah satu tempat yang memang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jalanan yang sudah saya lewati tadi. Ini sekitar 40 hingga 50 cm lutut saya, di atas lutut saya. Nah, saya akan melihat-lihat di ujung jalan sana apakah ketinggian banjir ini masih lebih tinggi dari ini, pemirsa. Dan ini kalau saya lihat memang beberapa masyarakat memang sudah mulai membersihkan material lumpur dari rumah mereka masing-masing, karena di hari ini, Bu, karena di hari ini memang banjir lumayan surut dari sebelumnya. Ini kalau saya lihat di samping sini ada sepeda yang tenggelam, kemudian memang banjir ini sudah mencapai batas bawah dari jendela milik warga. Ini sih, Bu. Lagi apa, Bu? Ini nyuci-nyuci. Ini Perabotan rumah. Oh, udah mulai nyuci-nyuci, bersih-bersih. Iya. Kalau kemarin banjirnya seberapa ini, Bu? Segini, Mbak. Dalam Segini rumah. ya? Kemarin ya? Iya. Tapi hari ini mulai 14 surut. hari, ya, sudah. Dari jam berapa, Pak, surutnya ini, Bu? Dari kemarin, Mbak. Kemarin. Iya. Kemarin udah mulai surut pelan-pelan, sekarang Iya. udah selutut ini ya, Bu ya? Iya. Kalau kemarin segini, terus aktivitasnya Ibu Bapak gimana kalau banjirnya segini? Mengungsi atau masih di rumah, Mengungsi, Pak? Mbak. Mengungsi di Itu di daerah pengungsian sana. yang musola itu ya, Iya. Bu ya. Kembali ke rumah baru hari apa, Bu? Belum. Nanti. Oh, ini belum kembali. Belum. Oh, ini masih Mbak, mengungsi. Depannya nggak ada. Oh, ini masih mengungsi, tapi ini kembali untuk bersih-bersih Iya. gitu ya. Nah, ini pemirsa,
walaupun masih banjir, ini kalau saya lihat aliran air di rumah-rumah warga memang masih berfungsi. Ini kalau saya coba nyalakan, ya ini memang masih berfungsi dengan baik, masih mengalir juga airnya. Dan mungkin kemarin juga terendam banjir, tapi hari ini memang aliran air di rumah warga memang air bersih, di rumah warga memang masih mengalir. Ya pemirsa, jika tadi saya sudah meninjau lokasi banjir yang berada di Desa Doropayung, tepatnya di RW 2. Tadi kita sudah menelusuri di berbagai RT yang memang ketinggian banjir di Desa Doropayung memang sudah bervariasi. Ada yang 30 cm, 50 cm, dan juga ada yang sepinggang orang dewasa. Dan sekarang saya akan mencoba meninjau salah satu titik posko yang biasa digunakan warga untuk beristirahat dan juga tidur selama banjir menggenangi Desa Doropayung ini pemirsa. Dan di Doropayung ini ada 4 titik pengungsian, salah satunya ada di stasiun lama ini, kemudian juga ada di balai desa, ada di kecamatan, dan juga di salah satu SD yang ada di Doropayung ini. Dan kali ini saya berada di stasiun lama akan meninjau langsung bagaimana kondisi warga yang ada di pengungsian, tepatnya di stasiun lama ini. Jadi ikuti saya pemirsa. Nah, ini kalau kita lihat kondisi pengungsian warga di sini memang terdiri dari bilik-bilik yang dibuat dari terpal, kemudian ada juga yang dibuat dari gorden. Yang ini biasanya memang digunakan warga untuk beristirahat sehari-hari. Kalau kita lihat di samping ini juga ada kasur, kemudian ada kebutuhan warga yang biasanya digunakan untuk sehari-hari selama genangan banjir ini masih menggenangi rumah warga. Nah, ini ada beberapa bilik di samping kiri dan juga kanan saya. Macam-macam pemirsa, ada yang menggunakan ini tadi, menggunakan gorden, ada yang menggunakan jarik juga, ada jarik lurik di sini. Cukup unik cara warga untuk membuat bilik-bilik mereka masing-masing. Nah, di sana juga ada ibu-ibu yang sedang duduk. Mungkin saya akan mengajak ngobrol mereka. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya. Ini udah hari ke berapa Bu di pengungsian? 14. Udah 14 hari Ya. ya? Oh, kalau mengungsi di sini tuh dari hari pertama atau hari keberapa, Ibu? Hari pertama banjir. Hari pertama banjir ya, udah Iya. di sini. Sampai hari ini berarti hari ke 14. 14 ya? 2 minggu ya? Iya. Ini memang sengaja dibikin bilik-bilik seperti ini atau semula memang hanya hamparan gitu Bu? Apa ini yang membuat warga sendiri? Apa bagaimana? Iya, Buat sendiri ya? Nggak ada bantuan sama sekali, tenda nggak ada. Nggak ada Buat sendiri. Berarti yang menyediakan pengungsian ini dari pemerintah setempat atau memang inisiatif warga sendiri? Inisiatif warga mengungsi di stasiun lama ini ya. Iya. Kemudian juga yang mendirikan bilik-bilik ini juga warga sendiri Warga ya, sendiri berarti ya. yang mau di sini. Oh gitu, tanpa adanya bantuan Nggak ada. tenda dari. Tenda ya. Ini kalau sehari-hari aktivitas di pengungsian ini seperti apa Bu? Kalau boleh dijelaskan gitu. Ya, Nggak ngapa-ngapain. Iya. nggak bisa Iya, kerja. nggak bisa kerja. Kalau Iya. sebelumnya Ibu berprofesi sebagai apa? Jualan es. Oh, jualan es. Iya. Dan sekarang rumahnya juga masih Terendam, tergenang iya. gitu nggih. Kalau Ibu biasanya sebelum banjir jualan juga? Jualan nasi. Jualan nasi Iya. juga ya. Jualan nasi bungkus. Jualan nasi bungkus kecil-kecilan. Iya, kecil-kecilan. Dan ini memang karena genangan air ini juga masih tinggi jadi tidak bisa bekerja, kemudian untuk mohon maaf untuk pemasukan sehari-hari memang nggak ada ya Bu ya. Kemudian untuk makan sendiri Bu, apa sudah ada yang menyuplai? Langsung. Kadang ada nasi bungkusan. Nasi bungkus. Iya. Itu rutin berarti Bu? Iya. Setiap hari ada ya? Ada. Dari pribadi, dari pihak desa. Dari ada. pihak desa juga. Kebanyakan dari pribadi. Pagi, siang, malam? Atau 2 kali. 2 kali ya? Di luar itu memang untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan logistik bagaimana Bu? Punya persediaan pribadikah? Atau memang tidak ada? Apa hanya mengandalkan dari itu tadi ya Bu ya? Nasi bungkus itu tadi? Adanya kadang Ada. itu ya sehari ini apa-apa dimakan ya, kalau nggak ada bantuan. Oke. Kemarin pas Ganjar kesini itu dapat bantuan apa Bu kira-kira dari yang Nggak dapat apa-apa. Nggak tahu. Nggak dapat Langsung ke sana nggak balik desa. Oh, Sini gitu. nggak tahu.
Nggak tahu ya, padahal juga lumayan nggak jauh juga ya Bu ya, lumayan Iya. dekat juga ya, dan masih di Payung juga. Iya. Tapi nggak dapat apa-apa ya Bu ya Nggak kemarin dapat ke sini. apa-apa. Berarti dari Ganjar ke sini kemarin nggak dapat apa-apa ya? Nggak dapat. Jadi bantuan pemerintah sendiri Bu, sudah sejauh ini sudah mendapatkan apa? Kalau Balai bantuan? desa, ke Di balai balai desa desa. sini nggak dapat apa-apa. Oh, Bantuan itu langsung ke balai desa. Balai desa. Iya, nanti kalau yang banjirnya masih terendam banyak yang dapat, yang gini-gini itu yang dapat, yang nggak mesti dapat. oh, berarti memang bantuan dari pemerintah ke balai desa, Langsung ke balai desa. kemudian yang dapat yang di sana gitu ya Bu. iya. Yang di sini memang nggak dapat ya? Nggak dapat ya. Terus untuk selain mengandalkan itu tadi, mengandalkan apa Bu untuk kehidupan sehari-hari selain mengandalkan nasi bungkus itu tadi? Ya, masak sendiri. Masak sendiri. Bikin sarimi. Bikin sarimi. Dapat Kadang telur itu bantuan dari orang pribadi itu Hmm, buat masak. kalau harapannya Ibu ini seperti apa ini Bu ke pemerintah misalnya berikan bantuan atau bagaimana? Supaya dapat bantuan gitu loh, apa gini kok belum ada bantuan. Padahal udah 2 minggu ya Bu ya? Iya. 2 minggu tapi belum ada bantuan sama sekali ya? Iya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan warga yang memang terdampak banjir di kawasan Payung ini pemirsa. Dan dari hasil wawancara saya tadi memang pengungsian ini memang dari warga sendiri, kemudian dibuat seperti ini memang inisiatif warga sendiri, dan sampai hari ke-14 ini memang jarang sekali bantuan yang datang ke sini dari pemerintah, hanya berhenti di balai desa, namun bantuan yang datang dari pihak luar ataupun swasta memang atau pribadi memang berdatangan seperti itu. Dan tadi menurut wawancara saya juga di lokasi pengungsian ini memang ada beberapa lansia yang memang terbatas aktivitasnya, dan sehingga warga juga mengharapkan adanya bantuan di hari ke-14 ini tentunya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari di pengungsian yang berada di utamanya di stasiun lama ini pemirsa. Nah pemirsa, kalau tadi saya sudah mengunjungi desa Biteng, kemudian juga saya ke desa Payung ini dan juga meninjau pengungsian. Tadi juga saya sempat ikut masak bersama warga di dapur umum. Nah di lokasi terakhir ini nantinya saya akan melanjutkan perjalanan saya, melanjutkan peninjauan saya di lokasi banjir, tepatnya di desa Minto Basuki. Nah nanti saya akan melihat-lihat bagaimana kondisi pemukiman warga yang saat ini memang masih tergenang banjir di hari ke-14. Dan ini merupakan Minto Basuki juga berada di lokasi yang memang berdekatan dengan Sungai Siludonggo pemirsa. Dan saya akan melanjutkan perjalanan saya sambil saya melihat-lihat bagaimana keadaan dan juga kondisi di pengungsian warga yang ada di Payung ini. Ikuti perjalanan saya pemirsa. Nah pemirsa, karena ini waktu sudah menjelang petang, ini sudah jam 5 lebih dan masih ada satu lokasi yang belum saya tinjau, dan saat ini saya tengah menunggu perahu yang akan menjemput saya dan juga tim yang akan menuju ke satu titik banjir yang menggenangi rumah warga, dan saya masih menunggu perahunya datang. Teman saya menunggu pemirsa. Nah pemirsa, perahu yang menjemput saya dan juga tim sudah datang, bisa dilihat di sana menuju kemari. Nantinya akan mengantarkan kami dan juga saya dan juga tim ke lokasi banjir yang menggenangi rumah warga. Masih aman ya Pak kalau ke sana? Jam segini masih aman ya? Lalu larut. Iya. Aman Mbak niki, Siap. perahunya gandeng nggak ada apa-apa. Ya pemirsa, ini udah mulai petang, tapi kita tetap melanjutkan perjalanan karena untuk meninjau satu lokasi yang belum saya tinjau tadi, yaitu di desa Minto Basuki, RT 1 RW 2 ya. Dan saya juga dijemput langsung sama Pak RT-nya dengan Pak Trimo. Pak Trimo sehat Pak? Sehat. Ya, di tengah. Biarpun kantongnya tidak sehat, tapi badannya tetap sehat. Oke, di tengah genangan banjir juga masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti itu. Ya semoga warga juga sehat-sehat, Pak Trimo juga sehat-sehat. Amin Mbak.
Pak, ini nanti kita mau ke Lokasi di RT 1 RW 2 yang memang keadaan airnya yang memang masih dalam. Jadi nanti kita bisa melihat langsung mbak-mbaknya, masnya nanti biar tahu keadaan kondisi seperti apa kan, bisa meninjau langsung ke lokasi. perjalanan Pak, kira-kira dari sini ke Anggota Basuki berapa jam? Kalau dari jembatan besar Desa Banjarsari ke arah Minto Basuki yang melalui jalur air mungkin 10 menit lah. 10 menit. Langsung sampai RT 1 RW 2-nya? Ya, atau? langsung ke RW 2. Nah, Ini cuaca hari ini lumayan cerah ya Pak ya? Alhamdulillah 2 hari ini agak cerah Mbak. Jadi ya sedikit banyak itu warga kami agak lega. Mulanya apa, ini kan banjir yang paling lama dari mulai awal Januari sampai hari ke sekarang ini. 13-14 Tanggal 13-14 ini. Ya, mudah-mudahan banjir cepat surut lah. Jadi harapan warga kami. Kalau ini Pak, perahu yang ditumpangi saat ini memang dari warga sendiri atau gimana Pak? Dari warga sendiri. Dari warga sendiri ya. Ya memang warga Desa Minto Basuki yang khususnya di RT 1 RW 2 itu memang sedikit banyak mengantisipasi masalah di Walas itu banjir, mungkin hampir banjir tahunan. Banjir tahunan rutin ya Pak ya? Ya rutin tahunan, entah besar entah kecil itu mesti ada. Jadi sedikit banyak warga RT 1 RW 2 ini untuk mengantisipasi banjir tetap dia persiapan untuk akses jalan pakai perahu. Kalau nggak pakai perahu juga agak sulit ya Pak? Agak ya, sulit, untuk masalahnya pas waktu saat kemarin itu ketinggian di jalan itu hampir 1 meter. 1 meter. Apalagi yang di pekarangan rumah mungkin ya 1 meter lebih. Masalah antara jalan sama halaman rumah itu ketinggi jalannya. Jadi emang setiap rumah punya perahu masing-masing? Iya, atau setiap rumah. ada yang nggak punya Pak? Ya ada yang nggak punya, mungkin yang memang ekonominya agak. Tapi sedikit banyak dari wilayah sini ya mungkin besar kecil pasti dia punya. Cuma kayak yang nggak punya daruratnya pakai daun pelepah pisang. Pohon aman pisang. tapi Pak, gitu? Ya kalau memang dirakit ya untuk areal akses jalan di tetangga atau mau ke warung itu pakai daun pohon pisang itu. Dengan jarak yang dekat gitu ya? Jarak yang Pak, ya? dekat. Kalau jarak yang jauh tidak bisa untuk pohon pisang. Kalau untuk biasanya memang kalau mau ke jembatan Besar. tadi, Banjarsari tadi memang aliran sungainya tenang seperti ini atau Kalau hari pas ini lumayan tenang? hari ini lumayan tenang. Kalau pas hari kemarin mungkin dari kiriman arah barat dan memang Wilalung sempat dibuka sampai diiringi air hujan. Ya memang air hujannya deras. Tapi tetap warga tetap lewat. Tetap ke aksesnya sini, ya? lewat sini. Ya, sebagian mungkin lewat perkampungan, cuma yang pakai perahu-perahu yang pakai mesin tidak bisa. Oh. Adanya banyak pohon-pohon lalu lalang gitu. Tapi aman ya Pak ya? Aman, kalau aman. Ini sudah sampai ke areal persawahan yang dekat di RT 1 RW 2. Semuanya kerendam air ya Pak? Semuanya kerendam air. Berapa hektar Pak kira-kira ini? Luas? Ya kira-kira kisaran berapa lebih. Kalau yang areal sini belum yang areal ke arah timur sama arah selatan situ. Memang satu desa nih full Mbak. Tapi Full tergenang air. posisi tanaman warga itu sudah siap panen atau masih? Mau hampir panen tapi Hampir kan panen. baru mau tumbuh. Baru mau tumbuh, mau malah tumbuh. kena genangan air. Langsung air datang. Nah, ini seperti ini. Ini di areal Sawan ini. Sawan ini. Jadi ini airnya juga tidak terlalu dalam. Dan nanti akhirnya mau dari situ Yes. finishnya itu sandaran perahu itu yang ada motor itu kan. Dan nanti ke lingkaran sini belok. Biar nanti untuk wisata warga gitu ya. ya Pak? sekedar menghibur dari kejenuhan Mbak. Ya, biar nggak jenuh Nah, banjir biar nggak terus. jenuh, ya. Oh iya. Soalnya banjir Kalau yang satu putaran gini, kalau satu putaran, 2 putaran? satu putaran 5.000 ya Mas? 3 putaran Pak. Hah? 3 putaran 5.000. 3 putaran 5.000 ya. 3 Cukup putaran. ramai ya Pak kalau? Alhamdulillah Cukup baru ramai. ngerakit hari ini ada penumpang tadi. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya saya pesan sama kru-krunya yang penting dari pengamannya seperti jaket pelampung apalagi ban nanti dipersiapkan lah untuk mengantisipasi
Ya yang penting ada persiapan untuk apa itu mengantisipasi kalau memang itu ada guncangan kan. Selain untuk menghilangkan jenuh warga, juga untuk mendongkrak ekonomi warga juga. Betul, ya, Mbak, Pak, betul ya? sekali. Ini upaya dari warga juga, untuk warga juga. Iya, betul sekali. Masalahnya apa, di sini itu banjir yang paling lama. Paling lama. Paling lama, jadi warga sini banyak yang nganggur. Jadi ya mungkin sedikit banyak lah, kalau ibaratnya dia itu gimana ya biar untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari gitu. Jadi intinya kita mendukung lah, tapi yang penting catatannya harus pengamanannya harus dilengkapi. Kalau ini terhitung surut, kalau kemarin-kemarin seberapa Pak? Kemarin, Kalau diukur dari rumah itu warga? kan itu sampai lutut ya. Iya. Kemarin itu sampai ke pinggang tuh, jalan tapi ketinggian jalan, tapi yang itu yang jalan agak tinggi, tapi yang jalan agak rendah mungkin sampai ke dada, dada orang dewasa itu. Surut Nah, aja seperti masih Mas nih. surut aja masih Masih terhitung segini tinggi nih, ya Pak? iya, Ya? hitung tinggi. Padahal ini udah berhari-hari, bahkan hampir sebulan. Surut ya? aja masih genangan rumah masih kedalamannya seperti ini. Ini warga juga masih di rumah Pak? Ya sebagian ada yang mengungsi ke saudara-saudaranya yang memang belum kena air, sebagian masih bertahan untuk bikin ranggon. Ranggon, Jadi apa, untuk Pak? tempat panggung seperti Oh, panggung itu panggung. untuk darurat keadaan untuk masak, untuk tidur seperti itu. Nah, hari ini seperti ini keadaan. Seperti ibu yang di atas dia Pak? Ya itu memang kalau memang punya yang di atas itu bisa ditempatin. Kenapa nggak mengungsi Pak? Atau warga memang Iya memang kalau memang Sudah seperti terbiasa, ini Pak? sudah terbiasa. Cuma kan waktu dulu memang tahun 2014 memang wilayah sini kosong Mbak. Memang sangat besar itu dulu 2014 itu. kalau bantuan dari pemerintah sendiri Pak, sejauh ini apa yang udah masuk ke desa ini Pak? Iya, untuk bantuan dari pemerintah memang sudah ada, dari donasi-donasi dari bos-bos juga ada. Dari swasta juga Pak? Tapi memang ya saya maklum lah dalam hal masalah banjir ini kan menyeluruh bukan di wilayah sini saja. Jadi kita ya berharap lah untuk pemerintahan, untuk jajaran semua untuk saling memikirkan dalam keadaan yang memang sekarang ini di wilayah kami banjir sudah mengendangi hampir 14 hari. 14 hari. 14 hari seperti kayak gini masih belum surut sama sekali. Kalau biasanya bantuannya berupa apa Pak? Logistik gitu atau? Logistik ada, nasi bungkus ada. Sementara ya memang ya kalau dihitung mencukupi ya belum mencukupi, cuma kan kita sadar dalam hati memang bencana ini kan bukan di wilayah kami sendiri. Ya. Tapi ya kami berharap untuk semua jajaran dari yang memang dinas yang terkait untuk mensuplai lah dalam arti memang keadaannya banjir yang paling parah, yang paling lama di sini. Oke. Kalau untuk kebutuhan makan sehari-hari ada nasi bungkus apa? Ya nasi bungkus suplai 1 hari sekali. 1 hari sekali. Itu rutin ya Pak ya? Setiap hari Ya, selalu ada ya? tidak mungkin. Ya mungkin putaran satu desa ini kan memang dikoordinasi dari posko desa Minto Basuki. Jadi nanti bergulir, berputar sini aja nih. Ya seperti ini. Dari mulai pertama banjir, memang sudah lah dari bos-bos, dari teman-teman kami yang memang ya kita secara langsung mengucapkan banyak terima kasih atas donasinya untuk warga kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga kami. Semoga banjir hari ini cepat surut. Itu aja harapan kami. Oke. Kalau ada nggak sih Pak keluhan dari warga kesehatannya gitu Pak? Kan udah Betul, lama ya Pak? betul sekali. Kalau posisi banjir hari ini tahun-tahun yang dulu memang yang dikeluhkan memang udah merasakan sakit-sakit. Ya mungkin ada yang sakit gatal-gatal, udah sakit perut, pusing-pusing seperti itu. Ya memang keadaan banjir ini kan kadang yang ada masuk angin, Iya. apalagi kayak rang-rangan ini mesti tetap ada. Dari mulai awal gejala penyakit. Masalahnya kalau banjir, apalagi nanti pas wayah surut-surut itu, wayah mau air mau surut, nanti kita bersihin rumah itu lumpur, Ya, itu yang justru bisa malah parah kayak itu. itu yang keluhan Penyakit dari kutu masyarakat. itu. Baik. Kalau persentase warga sendiri Pak di Desa Minto Basuki yang dari tani itu berapa persen nih Pak?
Kalau Mitra Hampir Basuki semua. persentasenya itu hampir 80%. 80% ya. 80% petani. Makanya waktu banjir datang juga para warga juga menganggur. Iya menganggur. Menganggur ya seperti inilah dampaknya mungkin saking jenuhnya warga kami itu setiap kali kumpul gimana ini supaya untuk cari penghasilan itu dari mana. Akhirnya ada suatu inisiatif untuk merakit perahu ini untuk acara hiburan dalam arti menghibur dan supaya tidak jenuh keadaan banjir yang paling lama ini. Dan juga mendongkrak Perekonomian di wilayah kami. Memang kalau di masa-masa bencana ini memang segala upaya kan dilakukan untuk Ya, betul. mengembalikan kembali Ya, gitu betul. ya Pak ya. Ya, kami harap ya untuk dari kami sendiri Ya. mungkin semua warga kami mengendaki dari dulu kan memang ada wacana untuk menormalisasi Sungai Silubonggo yang memang akibatnya luapan Sungai Silubonggo ini kan setiap tahunnya kan meluapnya kan ke wilayah kami, wilayah desa kami. Ya, kami berharap untuk pemerintah untuk memaksimalkan untuk normalisasi Sungai Silubonggo. Tapi udah pernah dilakukan normalisasi belum Pak? Dulu pernah ada tapi belum maksimal sama sekali. Belum maksimalnya ini di tahap apa Pak kira-kira? Ya mungkin pas waktu pengeruannya itu mungkin secara tekniknya itu yang dilebarkan toh jadi masih jangkau. Belum dikeruk sampai Belum dalam tapi sampai malah itu sampai dilebar dalam. gitu ya? Apalagi ini dari kiriman dari arah selatan itu yang memang diakibatkan yang hutan yang semakin gundul, akhirnya hujan tanah bisa tergerus, akhirnya menjadi lumpur nantinya atau akhirnya apalagi ada sampah-sampah di sungai ini, jadi ada penumpukan di situ, jadi malah penambahan pendangkalan, Semakin banjir lagi ya Pak ya? Jadi harapannya ada apa namanya? Iya, normalisasi Normalisasi sungai kembali. untuk mengatasi banjir yang setiap tahun di wilayah kami. Ya mungkin satu-satunya harapan kami mungkin yang di bawah ini mengharap supaya ada penanganan khusus lah untuk di area Pati Selatan yang di Gunung Gendeng itu kan memang alasnya kan sudah tidak ada. Yang di Kendeng itu ya Pak? Yang di Gendeng itu. Ya karena memang atau faktornya memang di sana ya Pak? Ya faktornya dari kalau sana. hujan lebat. Mungkin yang dari arah selatan kiriman seperti kemarin banjir di Sinom Widodo itu luapannya ke sini. Jadi sore hujan, malam sudah tiba di sini. Itu. Makanya ini di wilayah kami itu ya rawan sekali masalahnya kiriman dari arah selatan, arah barat langsungnya ke sini. Luapannya ke sini. Hujannya di atas, yang kena di bawah. Kena di ya? bawah. Makanya yang sini itu banjir yang paling lama. Banjir yang paling lama. Ini di daerah yang paling bawah ya Pak berarti? Paling bawah. Paling bawah. Di hamparan Sungai Silubonggo ini ke timur ke arah hilir Ya. itu mungkin terdampak semua. Jadi Mungkin harapannya luapannya- tetap ada penanganan di Pegunungan Kendeng juga. Ya untuk normalisasi Sungai Silubonggo juga. Mungkin ya ada solusi-solusi lain yang memang dari arah Juwana itu yang kapal-kapal sandarannya masih menghambat aliran air itu kan juga pengaruh juga untuk aliran mempelancar aliran Sungai Silubonggo ini. Banyak sekali faktor dan PR Ya banyak sekali. pemerintah sebenarnya Betul ya, juga. Pak, ya. Betul juga. Ya, mungkin ini ada dinas yang terkait bisa untuk memikirkan lah untuk mencari solusi gimana banjir yang setiap tahun di wilayah kami itu bisa diatasi. Padahal sudah terjadi setiap tahun, harusnya ada Pemikiran-pemikiran untuk penanganan. penanganan khusus untuk menangani keadaan banjir yang di wilayah kami. karena kalau misal kita didiamkan seperti ini, bisa jadi tahun depan Lebih parah lagi. parah lagi ya Pak. Lebih parah lagi. Ya mungkin menengok keadaan situasi cuaca, kalau memang semua ini curah hujannya tinggi, ya mungkin lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Seperti yang dialami pas tahun 2014 dulu, itu parah itu. Parah banget itu. Memang harus PR secepatnya pemerintah Iya. menyelesaikan. Ya keadaan tersebut. saya berharap semoga ada penanganan khusus untuk banjir biar tetap tidak ada di wilayah kami. Untuk menanggulangi bencana banjir yang setiap tahunnya ya diakibatkan luapan dari Sungai Silubonggo.
Itu tadi kan upaya dari pemerintah, Pak. Kalau dari warga sendiri sebenarnya apakah sudah siap, Pak, terkait mitigasi bencananya ini, Pak? Ya, kalau untuk siap enggaknya itu memang dari individu ya. Individu dalam arti kalau wilayah kami mungkin ada persiapan memang kalau belum ada penanganan yang maksimal mungkin ya apa namanya itu persepsinya mungkin anak banjir mesti tetap ada kalau belum ada penanganan khusus. Boleh saya katakan kalau PR yang di atas belum diselesaikan, di bawah kalau diusahakan pun ya tetap banjir lagi. Banjir gitu lagi, ya, Pak? gitu. Dan memang PR-nya ya satu jalur ini aja, normali Sungai Silugonggo dan untuk menangani khusus yang memang di areal Pati Selatan. Itu kan memang yang paling sumber utamanya kan dari arah selatan ke arah barat, arah selatan. Kalau arah selatan kan memang alas itu kan udah nggak ada lagi. Jadi tinggal gunung, tinggal tanah. Iya, Jadi kadang sekilas ada ditanami air jatuh, jagung. itu Padahal jagung tidak bisa menyerap air. nggak bisa menyerap air. Itu jadi PR besar ya, Pak? PR besar itu. Ya mungkin itu yang bisa memikirkan, itu kan yang dinas terkait yang memang yang ada di atas, cuma yang di bawah ini cuma apa ya namanya mengeluh lah, dalam arti mengeluh seperti ini. Harapan kami harus ada penanganan yang maksimal untuk pemerintahan. Ya. Semoga juga warga Miko Pasifik juga diberikan ketambahan. Amin, Mbak. Amin. kesabaran. Ya, amin. Ya, karena memang bencana alam seperti ini memang kadang juga datangnya nggak terduga ya, Pak ya? Betul sekali. Cuma kan secara tidak langsung logikanya kan seperti itu, Mbak. Ya. Logikanya Bisa diminimalisir juga. banjir ini kan memang luapan dari Sungai Silugonggo. Jadi luapan Sungai Silugonggo itu sumbernya kan dari mana? Kita kan sudah bisa memprediksi. Itu aja. Harus bisa menilik titiknya di mana sih, Nah, sebenarnya titiknya di asalnya mana, asalnya sih? dari mana gitu. Nah, ada yang menghambat, ada sumbernya, air nggak bisa lancar, kan gitu kan. Mungkin orang itu kan bisa berpikir gimana solusinya kan. Tapi keluhan ini udah sempat disampaikan ke pemerintah Kabupaten Ya, ini, Pak? bukannya hari ini aja, dulu Sering ya, Pak, sudah ya? disampaikan. Cuma kan sampai sekarang keadaan banjir masih ada gitu. Ya ada normalisasi tapi nggak maksimal. Nggak maksimal gitu aja. Maksimal, pegunungan Kedeng juga udah mulai nggak ada penghijauan di Ada sana. penghijauan. Jadi masyarakat di bawah tinggal ya menunggu datang bencana Pasrah. aja begitu ya, Pak ya. Iya, pasrah. Padahal juga punya kehidupan masing-masing untuk Masing-masing, tetap betul. mencari nafkah. Betul. Makanya seperti warga kami yang memang sempat mengantisipasi ya pakai ini. Satu-satunya untuk transportasi posisi banjir ya pakai perahu. Perahu. Ya, betul. Ini kalau dilihat dari rumah warga ke sungai juga jaraknya udah nggak ada daratan sama sungai Iya, ya, Pak. Ini sungai, udah nggak ada betul. pembatas apapun. Ini kan gara-gara ada tanggul yang memang dulu pernah dinormalisasi itu. Ya. Dulu berarti nggak seluas ini ya, Pak? Nggak di sungainya? Wah, nggak sungai sini dulu luas, Mbak. Oh, malah luas. Luas ya? sekali dulu. Cuma kan hampir bertambahnya tahun ke tahun mungkin entah kenapa akhirnya sungai menyempit seperti ini. Ya itu entah faktornya dari mana nggak tahu. Mungkin juga karena pendangkalan tadi. Ya pendangkalan, ada sampah, ada lumpur, jadi akhirnya numpuk. Kita malah sudah sampai sih. Ya betul, Mbak. Makasih ya, Pak, sudah Sami-sami, menemani ya. kami untuk melihat-lihat. Oke, siap, Mbak. Kami juga harapannya sama, masalah banjir ini juga segera tertangani dengan baik. Karena kalau kami lihat, kalau kami sebagai media juga sudah meliput banjir ini udah dari lama, tapi Iya dari lama memang, Mbak. tetap masih sama Masih terus. Dan Makanya kita kalau memang belum ada penanganan yang khusus untuk yang maksimal, mungkin ya pasrah seperti ini. Ya siap-siap setiap tahun banjir gitu aja. semoga cepat surut, masyarakatnya juga akan kembali ke kehidupan normal kembali. Betul, Pak. Oke Bapak, terima kasih. Siap, juga sami-sami. teman-teman yang sudah mengantarkan kami, terima kasih. Sami-sami Semoga kerjasamanya, lancar. Mbak, nggih. Nggih, rezekinya. Amin, amin. Nggih. Nggih.